Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, kerabat, serta sahabat-sahabatnya, dan tak lupa kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Saya Reni Nur Indasari dari NR1 Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang konsep wudhu dalam ajaran Islam. Ibadah merupakan suatu pekerjaan yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, perkataan, perbuatan lahir maupun batin. Nah, sebelum kita melaksanakan ibadah, kita diharuskan untuk wudhu terlebih dahulu. Nah, pengertian wudhu sendiri yaitu menurut bahasa berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syara yaitu membersihkan anggota tubuh tertentu seperti muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah. Dasar hukum wudhu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki." Syarat dan fardu wudhu. Syarat-syarat wudhu yaitu 1. Islam. Hanya yang beragama Islam yang boleh melakukan wudhu. Yang kedua, berhadas besar. Jika kita memiliki hadas besar, maka hendaklah hadas besar tersebut kita bersihkan terlebih dahulu. Yang ketiga, air suci dan mensucikan. Tidak semua jenis air dapat digunakan untuk berwudu. Air suci dan mensucikan jumlahnya ada 7, yaitu air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air salju, air embun, dan air telaga. Yang keempat, ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh. Jika air tidak sampai kena kulit, maka wudhunya tidak sah, seperti memakai kutek, make up yang tebal, dan anti air. Yang kelima, rukun wudhu. Orang yang tidak mengetahui rukun wudhu, mereka tidak akan melakukan wudhu dengan benar. Yang keenam, sunnah wudhu. Sunnah wudhu bukan bagian dari rukun wudhu, namun jika dikerjakan akan mendapatkan pahala. Sunnah wudhu jumlahnya ada 10. Yang ketujuh, bersih dari haid dan nifas. Bagi perempuan yang masih haid atau nifas, maka tidak sah wudhunya. Yang kedelapan, tamyiz. Tamyiz bisa diartikan yaitu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang baik. Fardu wudhu. Fardu wudhu adalah sesuatu yang harus dilakukan agar wudhu menjadi sah. Jumlahnya ada 6. Yang pertama, niat. Bacaan niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirofil hadasi asgori fardolillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh muka. Agar wudu menjadi sah, muka yang dibasuh menggunakan air mulai dari kening, bawah dagu hingga dekat telinga. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Kita mulai dari tangan kanan diikuti tangan kiri sampai air membasuh siku. Yang keempat yaitu membasuh sebagian kepala.
bagian kepala yang diusap mulai dari ujung rambut hingga ubun-ubun. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dengan cara yaitu dimulai dari kaki kanan, kemudian kaki kiri, termasuk punggung kaki hingga sela-sela jari kaki. Yang keenam, tertib. Tertib di sini maksudnya adalah mengerjakan semua rukun wudhu berurutan dari awal hingga akhir tanpa adanya yang terlewat. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang menyebabkan wudhu menjadi tidak sah yaitu yang pertama, mengeluarkan sesuatu dari dua lubang. Lubang yang dimaksud adalah kubur dan dubur, seperti air kencing, kotoran, dan kentut. Yang kedua yaitu tidur dalam posisi tamakun. Tamakun artinya tetap berada di tempat. Apabila seseorang yang telah berwudu dan tidur dalam posisi tamakun, wudunya menjadi tidak sah. Yang ketiga, hilang akal. Hilang akal bisa karena gila, mabuk, dan lainnya. Yang keempat yaitu menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudhu jika dilakukan dengan syahwat. Yang kelima yaitu menyentuh kulit lawan jenis yang bukan muhrim. Menurut pendapat 7 ahli fikih yang disebutkan Ibnu Taimiyah, menyentuh lawan jenis tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu, sedangkan dengan syahwat maka wudhunya menjadi batal. Sunnah dalam berwudhu. Sunnah wudhu adalah hal-hal yang disunahkan atau dianjurkan saat mensucikan diri. Sunnah wudhu ada 10. Di antaranya yaitu yang pertama basmalah, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, berkumur, menghirup air ke dalam hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga luar dan dalam, menyisir jenggot tebal dengan jari, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, menyucikan masing-masing 3 kali, muwalat atau tidak terputus antara satu anggota wudhu dengan yang lainnya harus dilakukan tanpa terputus dalam waktu yang lama. Tata cara berwudhu. Salat harus diawali dengan wudhu sebagai syarat sahnya salat. Wudhu harus dilakukan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tata cara wudhu yang benar, yang pertama yaitu niat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirofil hadasi asgori fardol lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Dilakukan sebanyak 3 kali ke sela-sela jari tangan. Yang ketiga, berkumur. Yang keempat, membersihkan lubang hidung. Mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali dengan cara menghirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Yang kelima, membasuh muka, dimulai dari ujung kepala, tumbuhnya rambut, hingga bawah dagu. Yang keenam, membasuh kedua tangan, dilakukan tangan kanan terlebih dahulu, kemudian diikuti tangan kiri. Yang ketujuh, mengusap kepala. Yang kedelapan, mengusap telinga. Diawali dari telinga kanan, kemudian telinga kiri. Yang kesembilan, mencuci kedua kaki. Hendaklah jari-jari kaki disela-sela dengan jari tangan. Yang ke-10, doa sesudah wudhu. Sebagai penyempurna wudhu, hendaklah membaca doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat
tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan-golongan orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang bersuci. Dapat kita simpulkan bahwa pengertian wudhu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, kita kebanyakan setelah melaksanakan wudhu, kemudian wudhunya batal karena sesuatu hal, maka kita tidak berwudhu lagi. Padahal berwudhu itu sangat dianjurkan, karena dengan memiliki wudhu, maka kita berada dalam keadaan bersih atau suci. Begitupun saat kita akan tidur, sangat dianjurkan untuk tidur dalam keadaan memiliki wudhu. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa hukum melakukan wudhu sebelum mengerjakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunat, ialah wajib. Karena sekali lagi wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Bagi kalian yang akan mengerjakan sholat wajib atau sholat sunnah, belum melakukan wudhu atau wudhunya batal, maka sholat yang dikerjakan oleh kalian tidak akan sah.